Malam itu, Istana Merdeka diselimuti keheningan. Namun, di dalam salah satu ruang rapat yang dijaga ketat oleh Pas Pampres, Presiden Prabowo Subianto duduk dengan ekspresi tegang. Di hadapannya, Ketua KPK, Dr. Firman Wijaya, meletakkan sebuah map berlogo merah. Dengan tangan gemetar, Firman membuka map tersebut dan mengeluarkan beberapa foto serta transkrip percakapan. Ini bukti bahwa ada pengkhianat di tubuh kepolisian, Pak Presiden, ucapnya dengan suara bergetar. Mereka tidak hanya melindungi koruptor, tetapi juga menjual informasi operasi kita. Prabowo mengambil foto-foto itu dan mengamatinya dengan seksama. Beberapa gambar menunjukkan seorang perwira polisi berpangkat tinggi sedang bertemu dengan seorang konglomerat yang dikenal sebagai dalang di balik banyak kasus korupsi. Di foto lainnya, terlihat tumpukan uang dalam koper, jelas sebagai bentuk suap. Mata Prabowo menyipit, rahangnya mengeras. Berapa dalam mereka sudah menyusup? Tanyanya pelan, tapi penuh ancaman. Firman menelan ludah sebelum menjawab, cukup dalam, Pak. Bahkan ada indikasi mereka mengatur agar saksi-saksi utama menghilang sebelum persidangan. Hening sejenak, hanya suara detak jam yang terdengar di ruangan itu. Presiden Prabowo meletakkan foto-foto tersebut dengan gerakan perlahan, seolah menahan amarah yang hampir meledak. Tangannya mengepal di atas meja, napasnya berat. Ia telah bersumpah untuk memberantas korupsi, dan kini ia menghadapi fakta bahwa pengkhianatan justru datang dari dalam institusi yang seharusnya menegakkan hukum. Ini bukan sekadar pembangkangan, gumamnya dingin. Ini pengkhianatan terhadap bangsa. Firman mengangguk. Yang lebih parah, setiap kali kita berusaha menangkap koruptor kelas kakap, mereka selalu satu langkah lebih maju. Mereka tahu sebelum kita bergerak. Kami yakin ada kebocoran informasi dari dalam Polri. Prabowo menatapnya tajam. Apakah Anda punya nama? Firman membuka halaman lain dalam map itu dan menyerahkannya ke Presiden. Brigjen Haris Saputra. Dia bukan satu-satunya, tapi dia adalah otaknya. Prabowo membaca nama itu berulang kali. Ia mengenal Brigjen Haris sebagai perwira yang memiliki reputasi bersih. Tapi kini, fakta berbicara lain. Kalau ini benar, katanya seraya meletakkan dokumen di meja, maka tidak ada pilihan lain. Kita harus bertindak. Namun, sebelum ia melanjutkan, Firman menambahkan, ada satu masalah, Pak. Polri pasti akan menolak jika kami bergerak menangkap salah satu jenderalnya. Jika kita ingin menang, kita butuh pasukan yang tidak bisa diintervensi. Sejenak, Prabowo terdiam. Lalu, matanya menatap tajam ke arah Panglima TNI yang ikut hadir dalam pertemuan ini. Kopassus, ucapnya tegas. Panglima TNI langsung mengangguk. Kami siap, Pak Presiden. Firman terlihat terkejut. Apakah ini tidak terlalu berisiko? Tanyanya hati-hati. Prabowo mengangkat bahu, senyum tipis tersungging di wajahnya. Tidak ada risiko yang lebih besar dari membiarkan negara ini jatuh ke tangan para pengkhianat. Di luar istana, Jakarta masih terlihat tenang. Tapi di dalam ruangan itu, sebuah keputusan berani telah diambil. Presiden Prabowo tidak akan tinggal diam. Ia tahu bahwa pertempuran ini tidak akan mudah. Namun, satu hal yang pasti, malam itu, Indonesia baru saja memasuki babak baru dalam perang melawan korupsi. Presiden Prabowo berdiri dari kursinya, matanya menatap lurus ke arah Panglima TNI. Keputusan telah diambil, dan tak ada ruang untuk ragu. Saya ingin ini dilakukan dengan presisi tinggi. Tidak ada kebocoran, tidak ada kompromi. Brigjen Haris dan semua pengkhianat di dalam Polri harus diamankan secepat mungkin, perintahnya dengan suara tegas. Panglima TNI mengangguk, lalu menoleh ke arah seorang perwira tinggi berseragam loreng yang duduk di sudut ruangan, Komandan Jenderal Kopassus, Maijen Budi Prakoso, Danjen Kopassus, maju selangkah dan memberi hormat. Siap melaksanakan, Pak Presiden. Prabowo mengangguk, tetapi sebelum memberikan izin penuh, ia memperingatkan, operasi ini tidak akan mudah. Kita bukan hanya berhadapan dengan aparat yang terlatih, tapi juga dengan uang dan kekuasaan yang bisa membeli siapa saja. Saya tidak ingin ada satupun pasukan kita yang gugur sia-sia. Matanya tajam menusuk, mengirimkan pesan bahwa kegagalan bukanlah pilihan. Maijen Budi menarik napas dalam. Ia tahu bahwa ini bukan operasi biasa. Musuh mereka kali ini bukan teroris di pedalaman atau separatis di gunung, melainkan aparat negara sendiri, orang-orang yang seharusnya berada di pihak yang sama. Setelah beberapa detik berpikir, ia berkata, saya punya orang yang tepat untuk ini, Pak Presiden.
Prabowo menatapnya dengan penuh harap. Siapa? Tanyanya. Mayor Dila, jawab Maijen Budi. Dia ahli dalam operasi senyap dan kontra intelijen. Jika kita ingin menangkap mereka tanpa menimbulkan kegaduhan nasional, dia adalah orangnya. Prabowo mengingat nama itu. Mayor Dila adalah prajurit Kopassus yang reputasinya sudah dikenal di lingkaran elit militer. Ia tidak hanya tangguh dalam pertempuran fisik, tetapi juga memiliki kecerdasan dan insting yang luar biasa dalam mengendus pengkhianatan. Malam itu juga, Mayor Dila dipanggil ke markas besar Kopassus. Dalam ruangan gelap yang hanya diterangi lampu meja, ia berdiri tegap di hadapan Maijen Budi yang menjelaskan misi rahasia ini. Target kita adalah Brigjen Haris dan jaringan pengkhianatnya. Mereka memiliki akses ke informasi negara dan sudah membocorkannya kepada koruptor. Ini bukan sekadar penangkapan biasa, Mayor. Ini perang melawan penghancur bangsa, jelas Maijen Budi. Dila, dengan tatapan dingin, hanya mengangguk. Ia tidak butuh banyak kata untuk memahami beratnya tugas ini. Seberapa dalam infiltrasi mereka? Tanyanya. Maijen Budi menyerahkan sebuah berkas rahasia. Cukup dalam untuk bisa membunuhmu sebelum kau sempat menarik pelatuk, katanya serius. Dila membuka berkas itu dan membaca daftar nama. Beberapa dari mereka adalah perwira tinggi yang selama ini ia hormati. Seketika, darahnya mendidih. Sebelum meninggalkan ruangan, Maijen Budi menambahkan, hanya segelintir orang yang tahu tentang operasi ini, termasuk Presiden. Jangan percaya siapapun di luar tim yang akan kau pilih sendiri. Dila menatap komandannya. Ia mengerti, ini bukan hanya soal menangkap pengkhianat, ini adalah misi yang bisa membuatnya terbunuh jika ada satu langkah saja yang salah. Dengan nada tenang tapi penuh keyakinan, ia menjawab, izinkan saya memilih pasukan terbaik, Jenderal. Jika ini adalah perang, kita tidak boleh kalah. Di luar, langit Jakarta masih gelap, tapi di dalam hati Mayor Dila, api sudah menyala. Operasi ini akan menjadi pertaruhan besar, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi kehormatan bangsa. Ia tahu satu hal pasti, pengkhianat harus ditumpas, berapapun harganya. Mayor Dila berdiri di depan meja kayu besar di markas rahasia Kopassus, menatap berkas-berkas yang berserakan di depannya. Di sana, tertera nama Brigjen Haris Saputra dan beberapa perwira lain yang diduga terlibat. Wajahnya tetap dingin, tapi di dalam dadanya, amarah berkecamuk. Bagaimana mungkin seorang perwira tinggi yang seharusnya melindungi negeri malah menjualnya kepada koruptor? Dila mengepalkan tangan, lalu menarik napas dalam. Tidak ada waktu untuk emosi. Misi ini harus dilakukan dengan kepala dingin dan presisi sempurna. Sambil membaca laporan intelijen, Dila mulai menyusun rencana. Brigjen Haris bukan hanya seorang polisi biasa, dia memiliki jaringan luas di kepolisian, bisnis, hingga dunia politik. Ia selalu bergerak dengan hati-hati, menghindari komunikasi langsung yang bisa dilacak. Namun, ada satu kebiasaannya yang bisa menjadi celah. Setiap 2 pekan sekali, ia bertemu dengan seorang taipan koruptor di sebuah villa mewah di puncak. Disitulah kita bisa menangkapnya, gumam Dila. Dila memanggil 4 prajurit terbaiknya, mereka yang telah melalui berbagai operasi berbahaya dan memiliki loyalitas tanpa batas kepada negara. Salah satunya adalah Kapten Arya, sahabat lama Dila yang terkenal dengan keahliannya dalam infiltrasi. Misi kita sederhana tapi mematikan, ujar Dila sambil menunjuk peta villa di layar proyektor. Kita tidak bisa bergerak seperti operasi militer biasa. Ini harus senyap, cepat, dan tanpa jejak. Jika kita ketahuan, Polri akan turun tangan untuk melindungi salah satu jenderalnya. Kapten Arya mengangguk. Kita harus pastikan target tidak bisa kabur atau menghancurkan bukti, katanya. Dila menatapnya tajam, dan kita harus pastikan tidak ada satupun anggota tim kita yang gugur. Semua orang di ruangan itu memahami risiko. Mereka tidak hanya berhadapan dengan seorang polisi korup, tetapi juga dengan seluruh sistem yang bisa berusaha melindunginya. Malam itu, Dila dan timnya mulai melakukan pengintaian di sekitar villa. Mereka menyamar sebagai pekerja kebun teh, memantau siapa saja yang keluar masuk. Tak butuh waktu lama bagi mereka untuk menyadari bahwa Brigjen Haris tidak datang sendirian. Ia dikawal oleh beberapa anak buahnya yang tampaknya lebih dari sekadar ajudan, mereka adalah mantan anggota pasukan khusus yang telah beralih menjadi bodyguard pribadi. Dila mengamati melalui teropong malamnya. Orang-orang ini bukan polisi biasa, bisiknya. Mereka bergerak seperti kita. Kapten Arya yang berada di sampingnya menegaskan, ini akan lebih sulit dari yang kita kira.
Tapi bagi Dila, tidak ada jalan mundur. Ia merasakan beban tanggung jawab yang luar biasa. Presiden Prabowo telah memberinya kepercayaan penuh, dan ia tidak akan mengecewakan. Tiba-tiba, salah satu penjaga di villa bergerak mencurigakan, berbicara melalui radio dengan nada cemas. Dila memperhatikan dengan saksama, sepertinya ada informasi yang bocor. Kita harus bertindak cepat, katanya tegas. Jika mereka curiga, Brigjen Haris bisa menghilang sebelum kita sempat menangkapnya. Kapten Arya segera menghubungi anggota tim lainnya untuk bersiap di posisi masing-masing. Di kejauhan, lampu-lampu villa mulai redup, pertanda bahwa pertemuan rahasia di dalam sedang berlangsung. Dila mengepalkan tangannya. Malam ini, pengkhianat akan mendapatkan balasannya. Ia hanya punya satu kesempatan, dan ia tidak akan menyia-nyiakannya. Dari balik rimbunnya kebun teh yang mengelilingi villa mewah di puncak, Mayor Dila berjongkok, matanya tajam mengamati setiap sudut bangunan melalui teropong malamnya. Villa itu tampak sunyi, namun ia tahu di dalamnya ada sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar pertemuan bisnis biasa. Di balkon lantai 2, Brigjen Haris terlihat berdiri sambil mengisap cerutu, berbicara dengan seorang pria tua berkacamata emas, Prayogo Santoso, Taipan yang dikenal sebagai dalang di balik berbagai skandal korupsi besar. Dila merasakan amarahnya membara, tapi ia menahannya. Tidak ada tempat untuk emosi dalam operasi ini. Ia menekan tombol radio di rompinya. Tim Alpha, laporkan situasi. Suara serak Kapten Arya terdengar dari earpiece-nya. Dari sisi timur, ada 4 penjaga bersenjata, kemungkinan mantan pasukan khusus. Mereka tidak bergerak sembarangan, ini bukan pengamanan standar. Dila mendengar nada khawatir di suara Arya, dan ia tahu kawannya itu tidak berlebihan. Mereka bukan hanya menghadapi koruptor biasa, tetapi juga jaringan elit yang telah mempersiapkan diri untuk menghadapi ancaman seperti ini. Tiba-tiba, salah satu penjaga di halaman mengangkat radio dan berbicara cepat. Dila segera menajamkan pendengarannya. Sumber di Jakarta bilang ada gerakan aneh dari Kopassus. Kita harus bersiap. Jantung Dila berdetak lebih cepat. Bagaimana mungkin mereka tahu? Apakah ada kebocoran informasi? Ataukah ada mata-mata di dalam? Ia mengepalkan tinjunya, tapi tetap menjaga ketenangan. Tim, siapkan opsi evakuasi. Ada kemungkinan kita terdeteksi. Dari kejauhan, suara mobil terdengar mendekat. 2 SUV hitam berhenti di depan villa, dan dari dalamnya keluar seorang pria bertubuh tegap mengenakan jas hitam. Dila mengenali wajah itu, Komisaris Besar Andika, tangan kanan Brigjen Haris. Jika Andika ada di sini, maka ini bukan sekadar pertemuan bisnis biasa. Ini adalah pusat kendali dari sebuah konspirasi besar. Ia menekan tombol radio lagi. Target bertambah. Fokus utama tetap Brigjen Haris, tapi jika ada kesempatan, kita lumpuhkan Andika juga. Dila mengatur napas, lalu menatap jam tangannya. Mereka tidak bisa menyerang sekarang. Penjagaan terlalu ketat. Ia harus menunggu momen yang tepat, saat musuh mulai lengah. Kita tunggu sampai pertemuan hampir selesai. Biasanya setelah beberapa jam, mereka akan mengurangi pengamanan, katanya kepada timnya. Kapten Arya menjawab, tapi itu juga berarti risiko target kabur lebih besar. Dila tersenyum tipis. Makanya kita harus lebih cepat dari mereka. 1 jam berlalu, udara dingin semakin menusuk. Dari sela dedaunan, Dila melihat salah satu penjaga mulai menguap, kehilangan fokus. Di dalam villa, pertemuan masih berlangsung, tapi intensitasnya mulai berkurang. Beberapa orang sudah berpamitan, keluar dari ruang utama. Inilah saatnya. Tim Alpha, bersiap. Saat penjaga mulai masuk ke posnya masing-masing, kita bergerak. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, sesuatu terjadi. Salah satu penjaga di gerbang depan tiba-tiba berbicara ke radio dengan nada panik. Ada sesuatu yang aneh. Aku merasa kita sedang diawasi. Dila menahan napas. Apakah mereka sudah ketahuan? Detik-detik berikutnya terasa seperti sahabat. Jika satu kesalahan saja dilakukan, misi ini bisa berubah menjadi bencana besar. Dila menarik napas dalam. Ia tahu tidak ada jalan mundur. Ia menatap timnya, lalu memberi isyarat dengan tangan. Kita masuk sekarang. Malam yang dingin seketika berubah menjadi arena perburuan yang mematikan. Mayor Dila merayap di antara rimbunan semak, napasnya stabil meski adrenalin mengalir deras dalam tubuhnya. Malam semakin larut, dan cahaya lampu di dalam villa mulai berkurang, menandakan pertemuan hampir usai. Melalui earpiece, suara Kapten Arya terdengar,
penjaga di gerbang mulai santai, tapi ada 2 orang yang masih waspada di teras depan. Dila menyeringai tipis. Ini adalah celah yang mereka butuhkan. Kita masuk diam-diam. Jangan ada suara, jangan ada peluru terbuang sia-sia, bisiknya. Dengan isyarat tangan, Dila memimpin timnya bergerak. 2 prajurit elit Kopassus dengan sigap menyusup dari sisi timur, memanfaatkan gelapnya malam untuk mendekati 2 penjaga di teras. Dalam hitungan detik, suara lirih terdengar, bunyi tubuh manusia jatuh ke tanah tanpa sempat berteriak. Dila mendekat, memastikan mereka tak sadarkan diri. Lanjutkan, perintahnya pelan. Dari jendela kaca villa, Brigjen Haris tampak masih berbincang dengan Komisaris Besar Andika dan Prayogo Santoso. Mereka terlihat santai, tak menyadari bayangan kematian mengintai di sekitar mereka. Kita masuk dari dapur, kata Dila, menunjuk peta digital di arlojinya. Kapten Arya dan 2 anggota lainnya bergerak cepat menuju pintu belakang. Salah satu anggota mengeluarkan perangkat pembuka kunci elektronik dan dalam beberapa detik, pintu terbuka tanpa suara. Begitu mereka masuk, atmosfer berubah tegang. Villa itu besar, tetapi setiap langkah terasa membunyikan alarm di kepala mereka. Dila mengangkat tangan, memberi isyarat agar semua berhenti. Dari lorong menuju ruang tamu, terdengar suara langkah kaki mendekat. Seorang pria bersenjata keluar dari ruangan samping, menguap kecil sambil memegang pistol di tangannya. Ia tidak sempat menyadari bahaya yang mengintainya. Dengan gerakan secepat kilat, Dila melumpuhkannya dengan serangan ke leher. Pria itu jatuh tanpa suara. Tim terus bergerak maju. Dari balik dinding, Dila bisa mendengar suara Brigjen Haris. Besok, kita pastikan semua berkas KPK lenyap. Tidak boleh ada yang tersisa. Saya sudah atur segalanya, katanya dengan nada penuh percaya diri. Darah Dila mendidih. Ini lebih buruk dari yang ia kira. Brigjen Haris tidak hanya melindungi koruptor, tetapi juga berencana menghancurkan semua bukti kejahatan mereka. Tanpa menunggu lebih lama, Dila mengangkat tangannya, sinyal untuk bergerak. Dalam hitungan detik, mereka menerobos masuk ke ruang tamu. Jangan bergerak, suara Dila bergema di dalam ruangan. Brigjen Haris dan Komisaris Andika terperanjat, mata mereka membelalak melihat pasukan Kopassus bersenjata lengkap mengelilingi mereka. Prayogo Santoso bahkan menjatuhkan gelas anggurnya, tangannya gemetar ketakutan. Namun, sebelum Dila sempat memberi perintah lebih lanjut, sebuah suara lain memecah keheningan. Turunkan senjata kalian, atau kita mulai baku tembak. Dari lorong di belakang, 6 pria bersenjata lengkap muncul, senjata mereka terarah langsung ke pasukan Kopassus. Mereka bukan sekadar penjaga biasa, mereka adalah mantan anggota pasukan khusus yang kini bekerja untuk Haris. Dila menyadari sesuatu yang mengerikan, jebakan telah dipasang, dan kini, mereka ada di dalamnya. Jari Dila bergerak perlahan ke pelatuk senjatanya. Tidak ada jalan mundur. Malam ini, pertempuran yang sesungguhnya baru saja dimulai. Mata Mayor Dila menyapu ruangan, menganalisis situasi dengan cepat. 6 pria bersenjata yang mengepung mereka bukan lawan biasa. Gerakan mereka terlatih, posisi mereka strategis, dan ekspresi mereka tidak menunjukkan keraguan. Ini bukan hanya sekadar pengawal pribadi, melainkan eksekutor profesional yang siap membunuh tanpa peringatan. Brigjen Haris menyeringai, kepuasan terlihat jelas di wajahnya. Aku sudah menduga akan ada gerakan seperti ini. Tapi kau pikir aku tidak siap, Mayor? Katanya sambil menyesap cerutunya dengan santai. Dila tetap tenang. Ia tahu bahwa satu gerakan salah bisa membuat seluruh timnya tewas di tempat. Kapten Arya meliriknya sekilas, menunggu perintah. Waktu terasa berjalan lambat, ketegangan di udara begitu tebal hingga hampir bisa dirasakan. Lepaskan senjata kalian, perintah Komisaris Andika dengan nada dingin. Tangannya menggenggam pistol dengan santai, seolah yakin bahwa mereka sudah menang. Tapi Dila bukan orang yang mudah menyerah. Dengan cepat, ia menangkap pantulan dari kaca di belakang Brigjen Haris, salah satu anak buah Haris yang memegang senapan sedang sedikit lengah. Itu celah yang mereka butuhkan. Dila tak membuang waktu. Dalam satu gerakan kilat, ia mengangkat pistolnya dan menembak tepat ke lampu gantung di langit-langit. Cahaya dalam ruangan langsung padam, menciptakan kegelapan sesaat yang memberi keuntungan bagi pasukan Kopassus. Seperti yang sudah ia duga, musuh panik dalam kegelapan. Tembakan liar terdengar, menghujani ruang tamu. Dila dan timnya bergerak cepat ke posisi perlindungan, menggunakan bayangan sebagai senjata. Pisah, gunakan night vision, bisiknya melalui radio.
Dalam hitungan detik, pasukan Kopassus mengenakan kacamata penglihatan malam mereka, membuat mereka unggul dalam pertarungan ini. Kapten Arya bergerak lebih dulu, menyelinap ke belakang salah satu penjaga dan menebas lehernya dengan pisau tanpa suara. Dila, di sisi lain, merayap di antara sofa dan menembak dua musuh dengan presisi mematikan. Darah berceceran di lantai kayu, aroma mesiu memenuhi udara. Suara erangan dan denting peluru yang berjatuhan menciptakan simfoni kematian di dalam villa mewah itu. Brigjen Haris, yang awalnya percaya diri, kini menunjukkan ketakutan di wajahnya. Prayogo Santoso bahkan sudah merangkak mundur, mencoba mencari perlindungan di balik meja marmer. Tapi tidak ada tempat yang aman. Kita harus keluar dari sini, seru Andika, menyadari bahwa mereka kalah. Ia berlari menuju pintu belakang, namun sebelum sempat melangkah lebih jauh, sebuah peluru menghantam lututnya. Andika jatuh tersungkur, menjerit kesakitan. Kini hanya tersisa Brigjen Haris dan Prayogo. Dila mendekat, pistolnya terarah langsung ke kepala sang jenderal pengkhianat. Sudah selesai, Haris. Tidak ada tempat lagi untukmu, ucapnya dingin. Haris, meski dalam kondisi terpojok, masih mencoba tersenyum. Kau pikir ini akan berakhir di sini, Mayor? Tanyanya sinis. Masih banyak yang berdiri di belakangku. Kau hanya memangkas satu cabang dari pohon besar. Dila menatapnya tajam, lalu menarik borgol dari sakunya. Kalau begitu, kita lihat apakah pohonmu masih bisa tumbuh setelah akarnya kita cabut, katanya sambil memborgol tangan Brigjen Haris. Malam itu, dua pengkhianat negara berhasil ditangkap, tapi Dila tahu bahwa ini baru permulaan. Masih banyak bayangan gelap yang bersembunyi di balik kekuasaan, menunggu saat yang tepat untuk menyerang kembali. Namun satu hal pasti, ia tidak akan pernah berhenti bertarung demi keadilan. Malam itu, hujan mulai turun, menyapu jejak darah di lantai villa. Mayor Dila menatap Brigjen Haris yang kini bersimpuh dengan tangan terborgol, wajahnya tak lagi menunjukkan kesombongan seperti sebelumnya. Prayogo Santoso, Taipan yang selama ini kebal hukum, kini meringkuk ketakutan di sudut ruangan. Kalian pikir ini sudah selesai? Suara Haris terdengar serak namun masih menyimpan nada sinis. Masih ada yang lebih besar dariku. Kalian hanya menangkap satu pion, Mayor. Dila tak terpengaruh oleh ancaman itu. Ia memberi isyarat kepada Kapten Arya untuk menyiapkan evakuasi. Helikopter sudah dalam perjalanan, namun mereka masih harus bertahan beberapa menit lagi di tengah hujan yang semakin deras. Namun, sesuatu membuat bulu kuduk Dila meremang. Insting bertahannya yang terasa dari pertempuran bertahun-tahun memberi peringatan, bahaya masih mengintai. Dan benar saja, dari radio yang terselip di jaket Haris, suara berisik terdengar, lalu suara berat seorang pria berbicara. Jenderal, kami dalam perjalanan. Bertahanlah. Dila langsung memahami situasinya. Haris tidak bekerja sendirian. Ada kekuatan yang lebih besar di balik semua ini, dan mereka kini bergerak untuk menyelamatkan sang pengkhianat. Persiapkan posisi bertahan. Perintah Dila tegas. Tim Kopassus segera bergerak, mencari tempat perlindungan di balik meja dan pilar. Beberapa menit kemudian, suara deru kendaraan terdengar di kejauhan. SUV hitam melaju cepat ke arah villa, dan sebelum siapapun bisa bereaksi, suara tembakan otomatis menggema di udara. Jendela pecah, peluru menghujani ruangan. Dila segera berlindung di balik sofa, menekan tombol radio. Markas, kami diserang. Kirim dukungan sekarang. Kapten Arya melepaskan tembakan balasan, sementara prajurit lainnya mencoba mempertahankan posisi. Mereka datang dengan perlengkapan lengkap. Ini bukan sembarang pasukan, seru Arya di tengah desingan peluru. Dari balik kaca yang hancur, Dila melihat musuh mereka, pria-pria bertubuh kekar dengan rompi anti peluru, membawa senapan serbu canggih. Mereka bukan hanya polisi bayaran, mereka adalah pasukan bayangan yang selama ini beroperasi di luar hukum. Dan kini, mereka datang untuk membunuh. Sebuah granat dilempar ke dalam ruangan. Dila hanya punya detik untuk bereaksi. Tiarap, teriaknya. Ledakan mengguncang villa, menghancurkan sebagian dinding dan menciptakan awan debu tebal. Situasi semakin kacau, namun Dila tahu satu hal, mereka tidak boleh kalah di sini. Jika Brigjen Haris berhasil diselamatkan, maka seluruh perjuangan mereka akan sia-sia. Dengan tekad baja, Dila meraih senjatanya dan berteriak kepada timnya, kita lawan sampai titik darah penghabisan. Tidak ada yang mundur. Malam ini, di tengah hujan dan kobaran api,
pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Hujan semakin deras, membasahi puing-puing villa yang kini dipenuhi lubang peluru dan pecahan kaca. Mayor Dila menekan punggungnya ke dinding yang setengah hancur, napasnya terengah. Tembakan masih terus menggema, suara dentingan logam dan gelegar senapan otomatis menciptakan simfoni mematikan di malam yang kelam. Di seberangnya, Kapten Arya memberi isyarat dengan 3 jari, amunisi mulai menipis. Mereka tidak bisa bertahan lebih lama. Dari balik kabut hujan dan asap ledakan, Dila melihat beberapa bayangan bergerak cepat. Pasukan bayangan itu bukan hanya datang untuk menyelamatkan Brigjen Haris dan Prayogo Santoso, mereka juga datang untuk membantai Kopassus. Mereka harus menemukan cara untuk keluar sebelum semuanya terlambat. Arya, kita harus ubah strategi. Kita tidak bisa bertahan di sini, katanya melalui radio. Sebuah SUV hitam meluncur cepat ke depan villa, pintunya terbuka, dan seorang pria bertubuh besar keluar dengan santai. Dila mengenalinya, Kolonel Fajar, seorang perwira yang selama ini dikenal sebagai figur bersih di militer. Tapi malam ini, ia berdiri di sisi musuh. Dila, teriaknya, letakkan senjatamu, serahkan tahanan, dan kami akan membiarkan kalian pergi. Suaranya tenang, tapi mata Dila tahu ini bukan tawaran sungguhan. Jadi ini yang kau pilih, Fajar. Dila berteriak balas, tetap berlindung di balik dinding. Mengkhianati negara demi uang. Kolonel Fajar tertawa kecil. Negara tidak pernah peduli siapa yang berjuang di balik layar. Kau tahu itu, Dila. Sistem ini sudah busuk sejak awal. Kemarahannya semakin membara. Selama ini, ia berpikir musuhnya hanya ada di luar, para koruptor, para pengkhianat berseragam. Tapi ternyata, mereka juga ada di dalam lingkaran militernya sendiri. Dila menatap Kapten Arya. Kita tidak bisa membiarkan mereka menang, katanya dengan suara tegas. Siapkan granat asap, kita kaburkan pandangan mereka, lalu lakukan manuver mundur ke titik evakuasi. Arya mengangguk cepat dan menarik 2 granat dari rompinya. 3, 2, 1. 2 ledakan asap memenuhi area, menutupi pandangan musuh. Dalam sekejap, Dila dan timnya bergerak cepat. Dengan Brigjen Haris dan Prayogo Santoso yang masih terborgol, mereka menerobos keluar dari villa melalui jalur samping, menembus hujan dan kegelapan malam. Namun, musuh tidak tinggal diam. Suara tembakan kembali menghujani mereka, memecahkan dahan dan menimbulkan percikan di aspal basah. Dila melihat cahaya di kejauhan, helikopter yang dikirim untuk evakuasi akhirnya tiba. Terus bergerak, jangan berhenti, teriaknya. Namun, sebelum mereka bisa mencapai titik ekstraksi, suara ledakan lain terdengar di belakang mereka. Kolonel Fajar telah melepaskan tembakan RPG ke arah villa, menghancurkannya sepenuhnya. Dila tahu, mereka ingin menghapus semua jejak, termasuk dirinya. Dengan sisa tenaga, mereka berlari menuju helikopter. Satu persatu naik ke dalam, sementara pasukan bayangan terus mengejar. Dila adalah yang terakhir naik, dan sebelum ia menarik pintu, matanya bertemu dengan Kolonel Fajar yang berdiri di tengah hujan, menatapnya dengan penuh kebencian. Ini belum berakhir, Dila, teriaknya, tapi Dila hanya menatapnya dingin. Kami tidak akan berhenti sampai semua pengkhianat tumbang. Helikopter terangkat, membawa mereka menjauh dari medan perang yang masih menyisakan kehancuran. Dila menatap ke bawah, melihat villa yang kini hanya tinggal puing. Ia tahu ini bukan akhir. Ini baru permulaan dari perang yang lebih besar. Malam itu, helikopter yang mengangkut Dila dan timnya akhirnya mencapai pangkalan rahasia. Meskipun berhasil lolos dari sergapan, perasaan lega hanya bertahan sekejap. Dila tahu betul bahwa meskipun mereka menang dalam pertempuran ini, musuh yang sesungguhnya, sistem yang sudah rusak dan terkorupsi, masih tersembunyi jauh di dalam, dan mereka hanya baru menyentuh permukaan. Mayor, bagaimana keadaan mereka? Kapten Arya menghampiri, menatap ke arah Brigjen Haris dan Prayogo yang kini terkapar, masih terborgol, dan terluka. Mereka masih hidup, jawab Dila singkat, wajahnya penuh tekad. Tapi mereka akan dibawa ke tahanan militer untuk interogasi lebih lanjut. Kita harus menggali lebih dalam dari mereka. Dila melangkah ke ruang interogasi, di mana kedua pengkhianat itu kini terbaring di kursi, wajah mereka pucat karena luka-luka. Haris menatap Dila dengan penuh kebencian. Kau pikir ini akan mengubah apapun? Tidak ada yang akan bisa menggulingkan kami, katanya dengan suara gemetar, meski masih mencoba menunjukkan sikap sombong. Dila berdiri di depan mereka, matanya tajam.
Kalian bukan lagi bagian dari sistem yang kalian banggakan. Kalian hanya sampah yang harus dibersihkan, jawabnya dingin. Namun, saat Dila hendak meninggalkan ruangan, sebuah panggilan masuk. Suara di seberang mengabarkan berita yang tak pernah ia harapkan, Kolonel Fajar telah melarikan diri. Dengan pasukan bayangan yang tersisa, Fajar kini menjadi ancaman yang lebih besar. Bahkan, ada rumor bahwa ia telah mendapatkan dukungan dari beberapa politisi tinggi yang masih memiliki kekuatan besar. Ini bukan lagi sekadar misi penangkapan, ini adalah perang terbuka melawan jaringan yang telah terjalin begitu erat. Ini belum selesai, Mayor, suara Kapten Arya terdengar lagi, kali ini lebih serius. Jika Fajar memiliki koneksi yang lebih dalam dari yang kita duga, kita akan berhadapan dengan lebih dari sekadar pasukan bayangan. Dila mengangguk pelan, saya tahu. Tapi kita tidak bisa mundur. Selama dia bebas, dia akan menjadi ancaman yang lebih besar. Sementara itu, di luar markas, pasukan Kopassus sibuk mempersiapkan langkah selanjutnya. Masing-masing prajurit bekerja dengan efisiensi tinggi, mempersiapkan segala peralatan untuk pertempuran yang lebih besar. Mereka tahu bahwa satu langkah salah bisa menghancurkan segalanya. Siapkan pasukan cadangan, semua senjata harus siap, dan kita harus bergerak secepatnya. Fajar tidak akan menunggu lama, perintah Dila. Namun, malam itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Telepon Dila berbunyi, dan suara di ujung sana terdengar sangat berbeda dari sebelumnya. Mayor Dila, jika kalian ingin menyelamatkan orang yang kalian cintai, kalian harus berhenti mengejar Fajar, suara itu berbisik penuh ancaman. Kami memiliki semua informasi tentang kalian, teman, keluarga, semuanya. Dila merasakan darahnya berdesir. Ini bukan hanya ancaman terhadap dirinya, ini ancaman terhadap semua yang ia sayangi. Kau mencoba memeras kami, Fajar. Jawabnya, suaranya dingin dan penuh tekad. Kalian akan tahu apa yang terjadi jika kalian berani mengancam mereka. Panggilan itu terputus begitu saja, dan Dila tahu, saat ini, perang pribadi melawan Fajar sudah dimulai. Tak hanya untuk negara, tapi juga untuk hidupnya. Langit masih gelap ketika Mayor Dila berdiri di balkon markas rahasia, matanya menatap jauh ke hamparan kota di bawah sana. Panggilan dari Fajar tadi masih terngiang di kepalanya. Ancaman itu bukan sekadar gertakan, melainkan bukti bahwa musuh sudah semakin dekat. Fajar tidak hanya memiliki pasukan bayangan, tetapi juga informasi tentang dirinya dan orang-orang terdekatnya. Itu berarti siapapun di lingkarannya bisa menjadi target berikutnya. Langkah kaki tergesa terdengar dari belakang. Kapten Arya muncul dengan ekspresi serius, membawa sebuah tablet yang menampilkan rekaman CCTV dari suatu lokasi. Mayor, ini baru masuk. Ada serangan di rumah salah satu informan kita, Pak Ridwan. Dila segera melihat layar. Dalam rekaman itu, sekelompok pria bersenjata menyerbu sebuah rumah, melepaskan tembakan brutal sebelum membakar tempat itu hingga rata dengan tanah. Tak ada yang selamat. Dila mengepalkan tangannya. Ridwan adalah mantan penyidik KPK yang selama ini membantu mereka mengungkap jaringan korupsi di tubuh aparat. Fajar tidak hanya ingin lolos, tetapi juga menghabisi siapapun yang bisa mengungkap kebenaran. Kita tidak bisa hanya bertahan. Kita harus menyerang lebih dulu, ucap Dila dengan suara dingin. Arya mengangguk. Kita berhasil melacak lokasi persembunyian Fajar. Dia berpindah ke kompleks villa terpencil di daerah pegunungan. Tapi dia tidak sendirian. Dia dilindungi oleh mantan pasukan elit yang kini menjadi tentara bayaran. Dila menatap peta di layar. Villa itu terpencil, dikelilingi hutan, dengan satu jalan utama yang bisa dengan mudah dijaga. Ini bukan misi biasa. Ini adalah perang kecil. Tanpa ragu, Dila mengumpulkan pasukannya. Kita akan menyerang malam ini. Tidak ada jalan mundur. Kita harus menangkap Fajar, hidup atau mati, katanya dengan tegas. Tim Kopassus segera bergerak, menyiapkan persenjataan berat dan perlengkapan tempur. Helikopter disiapkan untuk penyusupan udara, sementara tim darat akan mengepung dari berbagai sisi. Malam itu, mereka bergerak dalam senyap. Helikopter melayang rendah di atas hutan, sementara tim darat merayap dalam bayang-bayang. Begitu mereka mendekati villa, suara komunikasi radio dari musuh mulai terdengar. Mereka sudah menduga kita datang, bisik Arya. Tapi Dila hanya tersenyum tipis. Bagus, itu berarti mereka siap untuk kalah. Dalam hitungan detik, operasi dimulai. Ledakan kecil menghancurkan gerbang utama, pasukan Kopassus menyebar dengan gerakan cepat dan terlatih.
Suara tembakan pertama terdengar, diikuti oleh jeritan dan teriakan. Dila maju di garis depan, menembak musuh yang mencoba berlindung di balik tembok. Dalam waktu singkat, kompleks villa berubah menjadi medan perang yang dipenuhi kilatan senapan dan suara ledakan. Di tengah pertempuran, Dila melihatnya, Kolonel Fajar, berdiri di balkon lantai 2, menatapnya dengan senyum penuh kebencian. Ini adalah saat yang sudah lama ia tunggu. Perburuan mereka akhirnya mencapai puncaknya. Kini, hanya ada satu hal yang tersisa, menyelesaikan apa yang telah dimulai.